Sebenarnya kalau orang paham tidak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Artinya dia harus menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya, benar? Betul. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul nggak? Betul. Artinya hidup dia harus menuruti apa maunya Allah. Betul. Karena bagi dia tidak boleh ada Tuhan, tidak boleh ada penguasa, tidak boleh ada yang mengendalikan diri dia selain daripada Allah. Ya, betul. Tapi sayang, bahkan seorang Muhammad tidak mengerti makna syahadat. Karena apa? Karena di detik yang sama orang mentuhankan Allah, di detik yang sama seseorang itu berzina dan mencuri. Padahal itu sama seperti ini. Kalau ada orang Kristen gini, kamu menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Iya. Baik. Ketika dia mengeluarkan statement bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, artinya apa? Seseorang itu hidupnya harus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Karena Yesus sudah jadi Tuhannya nih. Kemarin dia berzina, mencuri, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Tuhannya dia setan. Tuhannya dia hawa nafsunya. Dia menuruti setan, menuruti iblis. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati dia, yang jadi Tuhannya, penguasanya, pengendalinya, itu adalah setan. Lalu dia ganti Tuhannya menjadi Yesus. Ya kan? Dia dibaptis, kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhannya, penguasa hidup dia, yang berdaulat, yang bertahta di hati dia. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Yesus Tuhannya, di detik yang sama dia melawan apa kata Yesus? Contoh, Yesus bilang, jangan mencuri. Tetapi seseorang itu mencuri. Terus dia bilang Yesus Tuhannya, bohong besar. Nah, tapi di dalam agama Islam, syahadat itu ya mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, di detik yang sama dia mencuri dan berzina. Saya tidak mengimani itu, karena kan kalau orang udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tak mungkin dia berani menyakiti orang lain, berani mencuri atau apalagi berzina. Naudzubillahi mindzalik, tak mungkin. Yang salah apa ininya ya? Oke. Ada yang salah ini, ada yang salah mungkin. Baik. Ya. Jikalau mulut seseorang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah Rabb-nya, maka seseorang itu wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, betul? Ya jelas, iya betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Muhammad, betul? Betul. Apa yang diperintahkan Muhammad? Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi, di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Makanya saya bilang, jika kamu menjadikan Muhammad dan Allah sebagai Rabbmu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang, mohon maaf, orang yang jahat. Karena apa? Karena kamu akan membenci Wahyudi, kamu akan membenci Nasrani. Bahkan kalau kamu punya makananmu itu tidak boleh kamu kasihkan kepada orang lain selain Muslim. Tapi jikalau kamu menjadikan Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai Rabbmu, sebagai pengendali hidupmu, maka alamatmu adalah menjadi orang yang baik. Mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Karena pada hukum itulah segala hukum dan kitab para nabi itu bergantung. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalau Yesus yang jadi Rabb di hatinya, Roh Kudus jadi Rabb di hatinya, Bapa di sorga jadi Rabb di hatinya. Tapi kalau Muhammad dan Allah yang jadi Rabb di hatinya, yang mengendalikan hidupnya, bertolak belakang.